Cara masuk ke agama Buddha. Suatu ketika ada lelaki yang bernama Upali yang sangat terkesan pada ajaran Sang Buddha dan memutuskan untuk menjadi salah satu murid beliau. Tetapi Sang Buddha berkata kepadanya, "Lakukanlah sebuah penyelidikan yang saksama terlebih dahulu Upali. Penyelidikan yang saksama adalah hal yang baik untuk orang ternama seperti Anda. Dalam Buddhisme, pemahaman merupakan hal yang paling penting dan pemahaman membutuhkan waktu. Ia merupakan hasil akhir dari sebuah proses. Jadi, jangan langsung terburu-buru masuk ke Buddhisme. Luangkan waktu Anda, tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan, pertimbangkan dengan cermat dan kemudian ambillah keputusan Anda." Sang Buddha tidak tertarik memiliki jumlah murid yang banyak. Beliau menaruh perhatian bahwa orang-orang seharusnya mengikuti ajarannya sebagai hasil dari pengamatan yang cermat dan pertimbangan atas fakta-fakta. Jika Anda telah melakukannya dan menyadari bahwa ajaran Buddha dapat diterima, apa yang harusnya Anda lakukan jika Anda ingin menjadi Buddhis? Temukan sebuah vihara yang membuat Anda merasa nyaman untuk bergabung. Banyak kota-kota besar memiliki vihara agama Buddha, tetapi setiap vihara memiliki aliran yang berbeda. Ada dua aliran utama agama Buddha yang terkenal di zaman ini yaitu Theravada dan Mahayana. Walaupun keduanya memiliki kepercayaan dasar yang sama, ada perbedaan fokus pengajaran pada masing-masing aliran. Jadi pilih salah satu. Cara terbaik untuk mempelajari vihara-vihara yang berada di daerah Anda adalah mengunjunginya dan berbicara dengan seorang abdi atau pelayan sepenuh waktu di sana. Perlu diketahui bahwa vihara tidak sama dengan kelenteng. Vihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Dalam vihara pada umumnya terdapat patung Sang Buddha untuk dipuja, ruang untuk melaksanakan puja bakti, dan ruang untuk tempat tinggal beku. Sementara kelenteng adalah tempat ibadah yang berasal dari Cina. Di Indonesia kebanyakan kelenteng masih disebut vihara tanpa memandang sifatnya. Selanjutnya, untuk menjadi umat Buddha, seseorang dapat mengikuti upacara Visuddhi Upasaka untuk pria, atau upasika untuk perempuan, yaitu pernyataan diri berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan mengucapkan tisarana, 3 perlindungan, di hadapan seorang beku. Apa itu 3 perlindungan? Isi tisarana adalah sebagai berikut. Buddhang saranang gacchami, aku berlindung kepada Buddha. Dhammang saranang gacchami, aku berlindung kepada Dhamma. Sanghang saranang gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Visuddhi Upasaka Upasika adalah merupakan kelengkapan dalam tradisi umat Buddha. Artinya, hal ini bisa dilakukan atau tidak bukanlah menjadi masalah. Dalam Dhamma, yang penting adalah perbuatan sesuai dengan Dhamma. Upacara dan tradisi hanyalah faktor pendukung saja. Oleh karena itu, makna Visuddhi Upasaka Upasika ini adalah untuk memperkuat keyakinan kita pada Sang Tiratana. Karena sebagai umat Buddha diharapkan seseorang akan lebih bersemangat dalam mempelajari serta melaksanakan Buddha Dhamma. Mengapa kita harus berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha? Bukankah Sang Buddha pernah mengatakan diri sendiri adalah pelindung yang paling baik? Perlindungan kepada Tiratana bukanlah seperti mendapatkan perlindungan dari perisai atau benteng yang dibangun di luar diri kita. Maksud perlindungan di sini adalah bahwa Tiratana yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah bersifat simbolis. 1. Berlindung kepada Buddha adalah dengan melihat dan meniru sifat-sifat positif yang dimiliki oleh Sang Buddha. 2. Berlindung kepada Dhamma adalah menjalankan hidup sesuai dengan Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. 3.
Berlindung pada Sangha adalah dengan meneladani kehidupan para arahanta seperti yang dimuat dalam Sanghanusati. Bahwa setiap arahanta adalah siswa Sang Bhagava yang telah bertindak baik, lurus, benar dan patut. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan ketiga perlindungan di atas tentu saja akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun yang akan datang. Setelah mengucapkan tiga perlindungan, Bhikkhu memberikan tuntunan Pancasila, diikuti oleh calon upasaka, upasika, kalimat demi kalimat, yaitu, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Pada dasarnya Buddha Gotama, sebagai guru umat Buddha tidak mengajarkan pengikutnya untuk melakukan suatu upacara tertentu. Upacara yang ada pada saat itu hanyalah upacara penahbisan samanera dan beku. Adapun upacara yang ada saat ini adalah merupakan pengembangan dari upacara penahbisan samanera dan beku yang dilakukan oleh Sang Buddha, yang hingga kini terus dilaksanakan dan menjadi tradisi. Dalam Vinaya Pitaka, tertulis mengenai perintah Sang Buddha kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Dhamma dan memberi izin kepada mereka untuk mentahbiskan umat awam yang ingin menjadi samanera dan beku. Sang Buddha bersabda, aku perkenankan kamu, oh beku, untuk mentahbiskan ya orang awam yang ingin menjadi samanera atau beku hendaknya, setelah mencukur rambut kepala dan mengenakan jubah kuning, bersujud di kaki para beku, lalu duduk bertumpu dan merangkapkan kedua belah tangan di depan dada dan berkata, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Upacara inilah yang menjadi awal mula bagi umat Buddha melakukan upacara keagamaan. Salah satunya upacara penahbisan bagi seseorang yang baru memeluk agama Buddha atau Visuddhtisarana. Agama Buddha mengajarkan bahwa segala bentuk upacara dan ritual dapat dilaksanakan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Buddha serta tidak menjadikan umat melekat pada praktek-praktek upacara tersebut. Begitu pula Visuddhtisarana bagi umat Buddha hanya sebagai pelengkap dalam tradisi agama Buddha. Jadi apabila upacara tersebut tidak dilakukan oleh seseorang yang akan memeluk agama Buddha tidaklah menjadi penghalang baginya untuk mewujudkan keinginan hatinya untuk memeluk agama Buddha. Hal terpenting adalah keyakinan batinnya untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, serta menjalankan hidup sesuai Dhamma. Meskipun upacara-upacara keagamaan dalam agama Buddha tidak wajib dilaksanakan, namun Visuddhtisarana tentunya memiliki makna mendalam bagi pemeluk agama Buddha khususnya bagi seseorang yang baru memeluk agama Buddha. Jika dipandang dari segi pelaksanaan, Visuddhtisarana pada dasarnya memiliki makna pengukuhan dan pengesahan bagi seseorang yang baru saja menjadi umat Buddha dengan memohon perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan disaksikan oleh seorang beku. Sekian.